Telkom Yogyakarta. Saya pengen tanya-tanya nih sama Ibu terkait jenis usaha Ibu. Sebelumnya nama Ibu? Nama Ibu Siti Sultani. Saya langsung tanya aja ya Bu ya. Saya punya beberapa pertanyaan, mungkin saya tanya satu-satu. Saya mau tanya Bu, jenis usaha yang Ibu jalanin itu usaha apa ya Bu, dan udah berapa lama? Terus gimana sih Bu nerapin prinsip etika kepemimpinan dalam memimpin bisnis Ibu? Usaha Ibu itu kebetulan jamu. Udah sejak dari tahun 2009. Untuk apa ya, prinsipnya tadi ya kita harus tekun apapun yang terjadi, naik turunnya usaha harus tetap dijalani supaya bisa lebih maju. Ya harus tekun paling utama. Terus ini Bu, gimana sih nanganin konflik dalam berbisnis? Kan biasanya kadang kalau konsumen itu ada yang ngeluh sesuatu atau gimana gitu, mungkin Ibu nanggapinnya bagaimana? Untuk menanggapi ya kita harus evaluasi apa yang kurang, untuk mungkin rasa ya apa kurang bagaimana, kita tidak boleh istilahnya marah, harus dievaluasi lebih bagusnya bagaimana, harus mau menerima komplain dari pelanggan. Terus mau tanya, pengambilan keputusan yang Ibu lakuin kalau lagi situasi kritis kayak seperti tadi itu, Ibu nanggapinnya bagaimana ya? Kalau untuk kita kan kerja tim ya, jadi nanti kalau memang ada kesalahan itu ya kita pertimbangkan. Mungkin kalau 1-2 kali kesalahan mungkin kita bisa toleransi, tapi kalau selebihnya nanti kita bisa putus kerja aja, daripada kita nanti ke pelanggannya juga nggak bagus. Kita mending yang konsisten untuk kerja aja, untuk kualitas barang kita, untuk kualitas rasa kita tetap bagus. Terus gimana sih Bu biar koordinasi dalam bisnis itu lancar, efektif gitu? Untuk dengan karyawan itu, untuk yang ikut itu ya kita harus dibuat kayak jadwal ya. Jadi kita punya catatan, jadi kalau ada konsumen itu kita tidak tabrakan, jadi tidak harus kita kayak iren-irenan, harus ya kalau memang jadwalnya hari ini ya harus konsisten hari ini. Jadi tanggung jawab untuk setiap karyawannya ya. Terus itu tadi nyambung ke laporan bentuk tanggung jawabnya itu ke koordinasi kerjasama tim itu bagaimana ya Bu? Untuk apa tadi? Kalau laporan pertanggung jawabannya tadi ke kerjasama tim tadi? Laporan ini untuk kayak ini ya, kayak bentuk apresiasi gitu ya. Oh iya. Apresiasi ke karyawan gitu ya. Iya. Ya itu kita mungkin kita kasih sedikit umpan ya, kayak bonus jika memang mereka dapat lebih dari income kita. Oke lah, kita kasih semangat buat supaya lebih semangat lagi, lebih ke konsumen itu lebih bisa menarik pendapatan yang banyak, itu ya kita kasih sedikit tip gitu, bonus lah kasarnya. Terus nih Bu, mungkin visi untuk menciptakan visi yang buat inspirasi tim untuk kerjasama dalam tujuan bisnis itu gimana ya Bu? Mungkin kalau misalkan mau buka toko di mana lagi atau gimana gitu, mungkin ada visi dan misinya gitu. Ya visi dan misinya itu kita gini aja, yang penting itu kerja kerasnya. Visi misinya itu kita usaha telaten dulu, kita memberikan yang bagus ke pelanggan, nanti kita tinggal ngikut aja. Jadi visi misinya itu kita, yang penting kita buat apa yang kita berikan ke konsumen itu yang terbaik. Terus tanya selanjutnya itu kan kalau di dalam bisnis mungkin nggak ada yang gagal ya Bu ya. Nah, Ibu gimana cara ngatasin
kondisi pas kegagalan dalam bisnis itu apa mempengaruhi ibu atau bagaimana? Ya kalau gagal kita itu enggak, dalam usaha itu enggak mulus-mulus terus ya. Iya, Jadi benar. kita harus apa ya, siap dari mental, dari modal. Ya kita jalan satu-satunya tetap konsisten untuk evaluasi apa yang kurang dari apa ya, jenis yang kita produksi. Kayak ibu kan jamu, mungkin jamunya kurang bagaimana, itu harus diperbaiki. Untuk cara pemasarannya harus diperbaiki. Jadi ya harus siap aja. Dan yang terpenting itu kita tetap konsisten kerja kerasnya, jangan mudah menyerah. Mungkin pertanyaan terakhir untuk mahasiswa seperti saya, kalau pengen mulai bisnis itu bagaimana caranya putus apa gimana mau memulainya itu apa seperti apa gitu, mungkin ibu bisa jelaskan. Kalau mahasiswa mungkin ini untuk awal ya, untuk kayak mau menciptakan lapangan kerja atau usaha baru ya, yaitu kita yang penting itu yang pasti kita harus ada modal dulu. Modalnya kita pertimbangkan, kita hitung. Terus yang kedua, kerja kerasnya kita jangan wah kayaknya ini apa ya, apa maksudnya prospeknya bagus, tapi kan kita kalau belum pernah apa ya masuk ke usaha itu kan kita takutnya nanti pas collab apa pas terjadi naik turunnya apa konsumen atau harga itu kan kita juga belum juga. Jadi yang pertama ya kita harus konsisten kerja kerasnya, tekun, jangan mudah menyerah, karena kita itu bisa sukses itu karena kegagalan. Jadi jangan takut gagal. Gagal pertama kita bangun lagi, gagal kedua bangun lagi. Mungkin kita kegagalan ketiga kita akan bangkit dan menjadi sukses. Jadi yang terpenting kerja keras, tekun, ulet, dan sabar. Mungkin sabar itu ya Bu ya. Iya. Pokoknya itu paket komplit harus diterapkan kalau seorang usaha itu memang yaitu naik turun dari harga barang, terus dari apa minat pelanggan itu kan juga kita anak-anak zaman sekarang kan juga apa ya beda-beda toh. Kayak ini baru in apa baru laris, ini in apa ya, ya konsisten aja. Mungkin nanti kalau usaha baru ya variasinya apa yang baru tren itu bisa. Mungkin itu aja Bu karena saya. Makasih ya Bu. Ya. Maaf mengganggu. Ya, terima kasih. Iya, sama-sama Bu.